setuju nggak kalau Sumatera Barat itu dibilang provinsi paling intoleran? Sumatera Barat itu pabrik otak gitu kan. Nah, sekarang entah kemana otak-otak itu berada gitu kan. Penasarannya di mana nih? Nah, Tan Malaka ini kan seorang komunis. Jadi komunisme dibilang anti Tuhan, itu versi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan podcast kembali dengan Ibu Yeyen Kiram dengan bahasan seputar Minang, ya, karena beliau adalah aktivis Sumatera Barat, aktivis perempuan Sumatera Barat yang terkenal lah di seluruh Indonesia. Kelewatan itu. Ya, apa kabar Bu Yeyen? Alhamdulillah, terima kasih ya sahabat-sahabat pecinta dan penggemar dialektik. Semoga ini bukan diskusi kita terakhir dan akan terus berkelanjutan dengan yang lebih bernas lagi ya. Terima kasih sudah bersedia diundang kembali. Lebih terima kasih lagi karena sudah berkenan mengundang juga, kita berbagi di sini. Iya. Kita cerita-cerita ya. Siapa tahu ada yang bermanfaat nanti untuk masyarakat luas. Kemarin kan kita beberapa hari yang lalu kita sudah berdiskusi tentang kebudayaan Minang ya. Iya, Sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang tokoh-tokoh Minang. Wah, sangat luar biasa. Ya, tokoh-tokoh Minang apa artinya yang era-era pra-kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau yang kesini kan mungkin terlalu banyak ya tokoh Minang semua. Hampir semua orang bisa jadi tokoh. 3 followers banyak jadi tokoh. Semua bisa menokohkan dirinya kalau sekarang. Tapi kalau yang pra-kemerdekaan ini kan memang tokoh karena memang ada jejak-jejak perjuangannya gitu kan. Karena memang masyarakatnya yang membuat tokoh, yang memberi gelar tokoh. Ya, karena tokoh yang diangkat oleh rakyat ya. Dan itu betul-betul seorang tokoh. Iya. Nah, yang perlu ditanyakan ini, di Sumatera Barat ini sebenarnya kan tokoh-tokohnya ini lintas ideologi. Wih, jangan sebut lagi itu. Ada yang pasar ideologi. Pasar ideologi ya. Pasar bebas ide lah bahasanya gitu. Jadi ada yang nasionalis, ada yang komunis, realis, ada yang Islam, ada religius. Iya. Mungkin agnostik gak ada kali. Ada lah di mana-mana. Virus itu. Ya, maksudnya dari melihat ini Sumatera Barat ini intelektualnya sangat hidup ya. Ada Tan Malaka, ada Syahrir, ada Natsir, Muhammad Yamin, salah satu ya penggali Pancasila kan gitu. Iya, perumus dasar negara. Ada Rasuna Said, banyak lagi. Ada Bung Hatta dan Kiai Agus Salim. Semua ngumpul di Sumatera Barat. Nah, ini memang corak di Sumatera Barat ini seperti apa? Emang kolonnya belajar mulu apa bagaimana? Kalau belajar mulu, alam tak kambang jadi guru mungkin. Jadi guru. Jadi begini, kalau kita bicara tokoh ya, kalau Sumatera Barat kita nggak lepas dari Minangkabau, karena memang dasarnya Minangkabau ada di daerah tersebut. Kalau Sumatera Barat kan hanya nama sebuah provinsi yang diberikan pemerintah NKRI, dan itu baru tahun dijadikan Sumatera Barat. Kalau Sumatera itu dulu baru kan 4 provinsi. Kemudian tahun kalau nggak salah ya, kalau saya mudah-mudahan ini tidak salah 58 itu baru dijadi 7 provinsi. Nah, jadi Sumatera Barat itu masuk wilayah Sumatera Tengah dulu. Jadi di situ ada Riau, ada Jambi, ada Kerinci. Sekarang kan nggak lagi, hanya ada 14 kabupaten. Nah, jadi Riau jadi provinsi tersendiri, Kerinci dan Jambi jadi provinsi tersendiri. Secara geografis ini memang daerahnya, wilayahnya jadi makin kecil ya. Tapi secara kebudayaan dan secara intelektual nggak ngaruh. Karena Minangkabau dan Sumatera Barat itu sejak awalnya, jangankan bicara sebelum revolusi, jauh sebelum revolusi ini, kata-kata revolusi ini ada, ini daerahnya ajaib juga. Sepertinya tidak hanya subur oleh flora dan fauna saja, tapi juga pemikir-pemikir. Buktinya kemudian ada tokoh-tokoh legendaris yang membangun Minangkabau seperti dua Datuk itu, Datuk Ketemanggung, Perpati, itu sudah menjadi tokoh pemersatu bagi Nusantara dulu awal. Kemudian baru kita mengenal ketika dunia intelektual, ini kata-kata intelektual kan baru hari ini kita dengar,
tumbuh di Sumatera Barat, barulah kita dengar tokoh-tokoh pemikir ya, gitu. Mulai dari zamannya M. Yamin, Muhammad Yamin yang menjadi perumus dari Pancasila dan Indonesia dalam bentuk kenegaraan. Kemudian kita mengenal adanya almarhum Sultan Malaka atau Tan Malaka Ibrahim, Sultan Ibrahim Malaka. Ada Inyak Agus Salim, kami menyambutnya Inyak sebagai penghargaan bagi orang Koto Gadang. Nah, di situ juga kemudian lahir generasi-generasi baik di dunia politik, di dunia agama, dalam kehidupan beragama, ada Hamka, ada Buya Nasir. Kemudian dalam kehidupan politik tidak lupa juga kemudian ada tokoh pergerakan Bundo Rasuna Said, Bundo Rohana Kudus sebagai tokoh emansipasi dan pers perempuan yang pendiri Sunting Melayu. Kemudian ada tokoh politik lain seperti Sultan Syarif dan lain-lain, banyak lagi ke belakang. Kalau kita runut catatannya udah, ya memang betul kata Andri, cukup banyak. Tapi apa yang terjadi? Karena mungkin Minangkabau itu dibangun oleh suasana egaliter dalam kesehariannya, demokrasi. Setiap orang didengar pendapatnya, setiap orang diberi kesempatan berbicara dan diberi kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Jika seseorang mengkritik atau menyatakan suka atau tidak suka, dia harus punya argumen untuk menjelaskan, sehingga orang yang mendengar bisa memutuskan juga dengan argumen sendiri apakah pernyataan itu diterima, dibenarkan, atau justru harus diteruskan dengan debat yang lebih panjang lagi. Nah, situasi intelektual seperti ini sebetulnya terbangun oleh sistem pengajian yang bernama surau. Jadi dulu anak-anak muda, anak laki-laki sebelum akhir balik, itu setelah akhir balik, itu tidurnya harus di surau. Dia bukan hanya sekedar tidur, tapi juga mengaji, belajar, dan menambah wawasan, semua di surau. Tradisi basurau itulah yang membangun salah satu yang membangun cara berpikir egaliter ini. Dan anak perempuannya tidak diajar cengeng, karena perempuan di Minangkabau itu salah satu pemegang kunci bagi pengelolaan ekonomi keluarga, itu mengajarkan secara tidak langsung bagaimana mengatur. Dan bagaimana juga menyampaikan pemikiran. Ketika dalam rapat-rapat mereka juga dimintai pendapat. Jadi sama, egalitarismenya juga tidak hanya sekedar status sosial dan ekonomi, juga gender. Tidak ada istilah perbedaan gender di sana di Minangkabau. Makanya baik laki-laki, perempuan tidak persoalan jenis kelamin, tapi untuk kemajuan mereka memberi ruang yang sama. Karena itulah Rohana Kudus diberi kesempatan oleh keluarganya, almarhumnya seorang ayahnya, untuk belajar dan mengajar, dan juga membuka, mewujudkan cita-citanya, idenya membangun koran pertama yang dipimpin oleh seorang perempuan kan Rohana Kudus. Kemudian ada Rasuna Said yang juga diberi kesempatan oleh lingkungannya, oleh bapaknya, oleh suaminya, oleh mamanya untuk membangun cita-cita bersama melalui jalur politik dan ideologi. Maka Rasuna kemudian yang namanya kemudian diabadikan sebagai jalan-jalan utama di seluruh Indonesia, itu dikenal sebagai Singapodium. Dia bisa menjadi orator yang menyampaikan cita-citanya, menyampaikan buah pikirannya secara terbuka, dan itu tidak dilatih begitu saja. Alam tempat dia dibesarkan sangat membentuk karakter. Itu baru 1-2 tokoh, belum lagi yang lain-lain. Dan itu nyaris sama. Ada lingkungan yang memberi kesempatan bagi seseorang untuk tumbuh dengan alami, menemui jalannya masing-masing. Itu. Nah, ini kan menariknya adalah tadi ada namanya egaliter gitu ya. Bebas berargumen itu. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya di Sumatera Barat itu perbedaan pendapat, ideologi itu sesuatu yang biasa gitu ya. Biasa lah. Berarti ada kemungkinan nggak satu keluarga itu beda ideologi? Oh banyak, bukan ada kemungkinan lagi, memang sudah terbukti di mana-mana. Oh itu sudah biasa kita melihat dalam satu kaum, satu rumah itu beda pilihan. Dan beda pilihan itu diterima dan dihargai. Jadi ketika di kaumnya Bundo Rasuna Said yang seorang berhaluan nasionalis religius, kemudian punya datunya saya maaf lupa juga, itu salah satu datunya politisi kita ya, Pak Trian, itu berhak memilih jalur
haluan ideologi komunis itu biasa aja. Hmm. Dan mereka hidup sehari-hari biasa aja. Berarti Islam dan komunis itu bukan hanya ini ya, beda satu negara konflik, tapi satu keluarga itu bisa akur juga ya? Bisa lah, karena tujuan berkeluarga bukan karena ideologi. Karena tujuan berkeluarga ukhuwah Islamiyah. Jadi mereka bisa kecerdasannya di situ, bisa memilih dan memilah. Karena ketokohan bagi orang Minangkabau tidak sekedar sebuah personifikasi dari identitas personal. Tapi ketokohan juga ada takah dan tageh. Jadi ada 3 T. Takah betul-betul cocok dia pas. Tageh betul-betul kuat dia dengan semua. Jadi tidak ada lagi persoalan-persoalan mendasar. Itu hal-hal yang tidak mendasar lagi. Persoalan perbedaan ideologi itu. Kalaupun terjadi perbedaan itu hanya di luar aja. Orang aja yang melihat mereka berbeda-beda. Tapi pemikiran itu sesuatu yang berbeda dengan hal-hal yang bersifat personality atau family dalam kelompok mereka. Seperti Tan dengan Syahril itu kan sebetulnya sering berbeda juga. Atau Hatta sering melakukan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi itu tidak mengurangi rasa kebersamaan mereka sebagai keluarga. Jadi itu uniknya sampai sekarang. Jadi berarti sebenarnya awal-awal perpecahannya itu kapan itu? Nah ini yang sulit sekali dideteksi ya. Kenapa sampai bukan perpecahan? Saya tidak melihat perpecahan. Ini cara bagaimana orang Minang menemukan jalannya. Syahril menemukan jalannya ketika dia meninggalkan kampung halaman, merantau menempuh jalan pendidikan dulu kan kota metro yang paling dekat itu Medan. Medan baru ke Jakarta. Nah di Jakarta dia menemukan komunitas-komunitas, perubahan-perubahan, pembaruan, pemikiran baru, dan itu merubah jalannya sampai dia keluar negeri meneruskan pendidikan. Hatta juga begitu, menemukan jalannya melalui pendidikan. Dia kemudian menamatkan Mulo, kemudian melanjutkan karena tidak dapat perguruan tinggi waktu itu sementara ke Jakarta, ke Stovia, kemudian dia langsung ke Belanda dan meneruskan pendidikannya dan bertemu dengan komunitas-komunitas yang menerima dia, dan itu mempengaruhi jalan berpikir. Tan Malaka juga seperti itu, Agus Salim, semua menemukan jalan hidup masing-masing dan semua lingkungan dari mereka para tokoh-tokoh ini berasal memberi dukungan. Tidak ada bantahan-bantahan, paling ada perdebatan, tapi perdebatan yang menyehatkan. Mungkin perpecahannya ketika sudah menjadi sebuah partai politik ya. Nah, itu persaingan kan politik. Setelah ditarik ke ranah politik. Nah, setelah ditarik ranah politik, dan politik itu tidak lagi sekedar sebagai jalan, tapi sudah bersinggungan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan. Nah, di sana mulai timbul keretakan. Tapi keretakan ini tidak mengurangi tetap juga hubungan mereka berkeluarga. Hubungan mereka sesama orang Minang, tidak. Tapi ini hanya sekedar perbedaan cara pandang saja. Nah, Syahril ketika berbeda cara pandang dengan Hatta dalam soal Indonesia bagaimana sebelum memerdekakan, atau dengan Tan sendiri ada perbedaan penafsiran begitu. Tetapi kita tidak pernah mendengar bahwa mereka masing-masing pernah berantem secara langsung, nggak ada kita mendengar itu. Yang ada hanya perbedaan pendapat seperti itu, kekecewaan yang bisa pada akhirnya mereka saling menerima dalam artian sebagai manusia ya, menerima perbedaan itu secara alami kan, walaupun secara politis tetap aja perbedaan ini, karena kalau dunia politik kan lain lagi ranahnya. Iya, kalau berarti zaman dulu itu perdebatannya tuh sehat, hanya perdebatan pemikiran ya. Iya. Kalau sekarang kan ketika perdebatan pemikiran itu nggak selesai, larinya ke personal. Bawa-bawa keluarga, bawa-bawa fisik ya kan, pribadi dibongkar-bongkar seperti itu. Sampai ke fisik ya. Ya itu yang menyebabkan intelektual itu sekarang agak ini ya, drop ya, karena sudah serang-serangan fisik ya. Kita sendiri yang menguranginya mungkin. Jadi sebetulnya tadi argumen tuh kalahnya sama sentimen itu. Iya, itu mungkin. Karena sekarang kita nggak bisa menafikan ya perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan zaman ini merubah juga cara mindset. Orang Minang kan juga tidak hanya semua yang di Sumatera Barat, dan mereka juga membuka diri terhadap perubahan di dunia luar. Ada yang perubahan-perubahan tersebut ada yang menerimanya dalam bentuk
kesadaran, ada juga menerima perubahan tersebut dalam bentuk yang lainnya. Nah, ini perubahan-perubahan, kita bicara orang Minang sekarang, baik di rantau, di sekampung, perubahan-perubahan itu diterima dan kemudian direpresentasikan dengan cara masing-masing yang kadang tidak sesuai lagi. Tapi itulah perubahan, kita tetap namakan perubahan. Oh, di Minang itu diterima, sekali ia gadang beranjak, sekali tetap berubah. Itu kan kita artinya menerima setiap perubahan. Nah, kenapa terjadi intelektual itu mengalami degradasi? Karena ini tidak lepas juga dari kondisi geopolitik secara umum. Sekarang kan politik itu diterjemahkan sebagai cara tidak hanya sekedar menemukan jati diri, tapi ditafsirkan lebih dari itu. Kekuasaan, mencari mengkapitalisasi diri, memperkaya diri, kan itu juga melalui jalan politik. Nah, jadi memandang politik itu sudah berbeda lagi, tafsirnya sudah makin meluas. Tapi kalau dulu mungkin orang-orang membangun jalan politik sebagai salah satu strategi dari perjuangan, salah satu strategi bagaimana mereka mewujudkan ideologi masing-masing, dan salah satu caranya dengan berpolitik. Nah, sekarang penafsiran berpolitik berbeda dengan hari ini. Apalagi kita nggak tahu ke depannya apakah masih akan seperti itu atau lebih berubah lagi, nggak tahu kita kan. Karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim eksternal dan internal kita. Ini kan saya dengar Ibu Yeyen ini salah satu pendiri dari Tan Malaka Institute. Bukan Tan Malaka, Forum Malakais. Kalau Tan Malaka Institute banyak lagi pendiri. Termasuk Mas Katibu juga pendiri. Forum Malaka apa? Forum Malakais. Oh, Forum Malakais. Itu pengikut ajaran. Nah, ini saya ada penasaran dari sosok Tan Malaka ini kan. Penasarannya di mana nih? Nah, Tan Malaka ini kan seorang komunis. Tapi beberapa buku yang saya baca tuh dekat dengan tokoh-tokoh Islam, seperti misalnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Iya, gitu. iya. Terus juga katanya beliau hafal Quran, ya, terus pernah di surau. Nah, sedangkan komunis ini kan identik dengan anti agama, ya kan? Bahwa agama itu candu. Nah, iya, itu kan aja Marxis ya. Iya, bagaimana gitu. Ini? Kayaknya sepertinya sesuatu yang dari luar masuk Indonesia itu bisa dirubah gitu. Itulah uniknya. Tapi kita ini bicara, Tan Malaka itu dibesarkan di surau. Jadi setiap anak laki-laki di Minang itu kan tadi kita ulas wajib ke surau. Jadi dia hafiznya di surau. Nah, dia awalnya kan belum termasuk ideologi. Kemudian meneruskan pendidikan ke sekolah Raja Bukit Tinggi. Kemudian dia hijrah ke Belanda. Di sana dia berkenalan. Karena saat itu di Belanda sedang terjadi revolusi pemikiran yang besar-besaran setelah revolusi industri. Sebelum perang dingin kan. Nah, di sana dia berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh pemikir. Andai waktu itu Tan tidak ke Eropa, mungkin ada jalan yang mengajak dia ke Timur Tengah, kan lain lagi nanti pahamnya. Ini karena takdirnya dia harus ke Eropa setamat sekolah raja. Nah, kan kita akan melihat lagi, paham apa yang dibawa dari Timur Tengah, pasti nggak jauh beda. Ini karena dia ke Eropa dan berkenalan dan berteman dengan para penggiat pemikir saat itu di Eropa, lagi trennya masa-masa pemikir yang bersifat kerakyatan. Itulah Marxis lahir. Marxis kemudian ditangkap, diterjemahkan oleh Lenin dalam bentuk komunisme. Komunisme kan sebetulnya komunal, dari kata komunal, artinya persamaan, kesetaraan. Tapi ideologi ini kemudian kan berkembang. Nah, setiap orang karena dia kesetaraan dan dia cukup memberi kesempatan bagi orang menafsirkan. Nah, Mao Tse-tung sendiri menerjemahkan komunisme versi dia. Nah, Lenin juga, Stalin juga menerjemahkan versi mereka masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada. Tan juga begitu. Ketika dia berkenalan dengan ideologi ini, dia menerjemahkan dengan pikirannya sendiri. Nah, pikiran dia sebagai orang Minang dan sebagai orang Islam. Inilah yang diadopsi Tan. Jadi ketika itu aliran ini dibawa, sebetulnya ke Indonesia ini dibawa Stefik kalau tidak salah, orang Belanda juga. Dia memperkenalkan ini. Tapi versi Tan membawanya lain lagi. Nah, ini kemudian mungkin karena situasi waktu itu belum lancar ya, komunikasi, alat teknologi komunikasi juga belum ada, media cetak, media juga belum seperti sekarang. Jadi ketika orang mendengar, nah ini kelompok-kelompok teman-temannya, murid-muridnya seperti musuh, semua itu menafsirkan lagi versi mereka. Jadi komunisme dibilang anti Tuhan, itu versi siapa? Karena toh ketika di Padang Panjang,
tokoh-tokoh agama di Jembatan Besi justru mendirikan komunisme, tapi komunisme yang mereka artikan adalah kesetaraan. Dalam konsep kesetaraan, kerakyatan, dan keadilan. Dan itu kan ada dalam ajaran Islam. Makanya jangan heran di Padang Panjang tokoh-tokoh komunisnya justru ulama-ulama. Dan itu satu-satunya di dunia mungkin. Oh iya. Ketika terjadi pemberontakan 2627 di Silungkang, itu juga orang-orang Islam semua tokohnya. Jadi, namun ajaran ini kemudian diterjemahkan oleh kawan-kawan di Madiun, di semua, itu lain lagi versi komunis. Mereka telah menjadikannya sebagai sebuah partai. Nah, itulah yang kemudian melakukan gerakan-gerakan yang ditaat itu. Berarti ada ulama-ulama yang tadi Padang Panjang itu yang komunis ini melihat berarti ada kesamaan ya antara Islam dengan komunisme ini. Sebenarnya ada bisa di beberapa titik temunya bisa di bisa beberapa sisinya ada kerakyatan. Tapi bukan berarti setiap ideologi apapun saya rasa memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya nanti ada paripurnanya semua ideologi. Jadi ideologi ini kan hasil dari pemikiran manusia yang diperkenalkan dan kemudian ada yang setuju, jadilah mereka followernya atau pengikutnya. Nah, termasuk sosialisme juga ada kekurangannya, termasuk nasionalisme, liberalisme semuanya punya kekurangan dan kelebihan juga. Nah, sekarang kan kita kalau bisa ya, saya tidak juga punya cita-cita apa ini sebuah utopia atau tidak. Kelebihan ini yang kita adopsi semua, masing-masing kelebihan aja yang kita. Yang kurang-kurangnya biar aja lah. Jadi sisa masa lalu aja lah, catatan masa lalu aja. Jadi yang pahit-pahit ini, kalau tidak kita tidak belajar namanya. Karena kita setiap hari harus belajar. Kalau orang Minang ini belajarnya dari semua pihak, dari semua alam. Dalam Takambang jadi guru, itulah guru yang sebenarnya orang Minang, kehidupan. Alam itu kan personifikasi dari sebuah kehidupan, proses. Jadi kalau kita masih berkutat dari itu ke itu, nilai ke itu, ya nggak belajar lagi, stuck itu. Apalagi Tan Malaka ini kan juga dekat dengan tokoh muslim ya, Kiai Haji Wahid Hasyim itu. Iya, sampai resolusi jihad kalau saya pernah mendengar cerita, dia kan suka menyamar untuk memproteksi dirinya. Dialah yang mengendap menjadi teman diskusi bagi Kiai Wahid kan. Kiai Hasyim, dia setiap malam datang, mereka diskusikan bagaimana kondisi bangsa, kondisi negara waktu itu. Ini malam itu dia merasa situasi sudah sangat genting, tidak ada jalan lain kecuali Kiai mengeluarkan fatwa untuk melakukan resolusi jihad. Nah, pagi itulah keluar resolusi jihad sebelum peristiwa 10 November. Berarti Tan Malaka ini melihat bahwa revolusi ini bukan hanya komunis saja yang bisa. Nasionalis. Iya, tapi Islam ini ada punya kekuatan untuk revolusi itu kan ya. Sejarah kita sudah mencatat bahwa peran ulama dalam revolusi di Indonesia tidak bisa tidak ada. Sebahagian bahkan konseptor, tidak hanya sebagai eksekutor, tapi konseptor dan pemikiran-pemikiran dari para ulama. Karena dalam Islam juga ada ajaran untuk mempertahankan semacam nilai yang kita miliki. Nasionalisme bagian daripada ajaran Islam. Jadi revolusi ini disiapkan tidak hanya oleh satu kelompok, tidak hanya oleh satu ideologi, tidak, semua orang bahu-membahu. Tapi peran ulama sangatlah dominan waktu itu. Cuman saya nggak tahu kalau ada sejarah sekarang melakukan semacam degradasi atau melakukan abrasi terhadap sejarah yang menjelaskan peran ulama, dan peran ulama kan representasi daripada agama. Nah, itu kan soal kepentingan aja, soal politisasi yang ada sekarang ini. Polarisasi politik kita kan sekarang ini agak susah ditebak juga kan, karena sejarah seperti kata ditulis orang, ditulis oleh para pemenangnya. Oh iya. Jadi kita nggak bisa, teorinya memang begitu karena terbukti kan bagaimana sejarah ditulis oleh para pemenang, termasuk peran Tan dalam revolusi Indonesia. Pernah bertahun-tahun ditutup, bahkan dikamuflase, bahkan diputar balikkan. Bahkan kontribusi Tan Malaka buat agama bisa jadi ada sebenarnya. Tidak ada, bahkan sejarah tidak pernah menulis, tapi ada. Itu terlihat dari buku-buku dan karya yang ditulis. Nah, Republik itu menjelaskan bagaimana dia membuat definisi tentang negara ini dan memberi nama Indonesia. Oh ya, Republik Indonesia. Iya, dulu kan orang bingung ketika masih Nusantara, masih kerajaan, apa mau kita beri nama negara tempat ini? Apakah masih Nusantara? Apa yang mau kita beri? Akhirnya Tan bilang sama Bung Karno,
Republik, jadikan ini republik. Republik apa? Indonesia. Ini artinya dia jelaskan argumennya dan itu diterima sih Bung, diterima oleh beberapa pemikir tokoh yang lain. Tan hanya dia tahu sadar diri. Tan Malaka sangat sadar diri, posisi dia hanya sebagai pemikir, tidak sebagai orang yang tampil ke depan. Makanya dia tidak pernah ketika ditawarin jadi menteri, ketika ditawarin begini-begini dia menolak karena bukan itu posisinya. Dia kan pernah ditawari jadi menteri juga beberapa kali, dia selalu menolak. Karena dia tahu diri, dia hanya cocok di sini. Jadi cocok bersama rakyat lah ya. Berpikir. Oh, berpikir. Dan pikirannya itu yang dibagi-bagi kepada semua orang. Setiap kata-katanya kan selalu jadi quote. Bagaimana dia menulis tentang anak muda, tentang suaraku lebih keras saat di dalam kubur. Itu dia sudah berpikir seperti itu. Kata-kata yang sangat dahsyat. Idealisme adalah satu-satunya harta yang dimiliki anak muda. Terakhir, dia punya pemikiran kata-kata itu kan tidak lahir begitu saja. Berarti dia seorang visioner. Suaraku akan lebih keras lagi ketika dari alam kubur. Itu sesuatu yang nggak pernah dipikir orang. Tapi dia sudah menuliskan tentang itu. Madilog. Madilog kan semacam panduan teori dan buku tentang bagaimana logika berpikir, bagaimana ilmu-ilmu keilmiahan, teori-teori ilmiah dan kimiawi ini disatukan dan bisa digabung dengan nilai-nilai spiritual yang ada dalam keagamaan dan nasionalisme. Itu Mandilog yang menjadi buku kitab legend tadi itu. Dan orang kalau belum baca Mandilog belum bisa dibilang Tan Malakais. Saya dapat istilah itu dari Pak Mes itu yang ngasih istilah Malakais. Ini Malakais ini. Oh ya. Jadi orang yang suka pemikiran Malakais iya. Pak Mestika Z Profesor almarhum Mestika Z yang kasih nama itu. Tapi Bu Ye ini juga katanya ikut andil dalam pemindahan makam. Bukan itu ya. Ikut andil sebetulnya, itu lebih andil Pak Wagub 50 kota dulu Pak Rizal. Sekarang makamnya di mana? Makamnya tetap di Selopagung. Yang kita waktu itu terjadi bukan pemindahan jasad seperti orang bilang, upacara, tidak. Gelar adatnya. Jadi secara adat Minangkabau dia kan masih bergelar Tan Malaka itu Datuk Ibrahim Sultan Tan Malaka. Jadi kan harus diturun ke Kemanakan. Sebelum diturun ke Kemanakan kan harus dipindahan. Nah itu gelar itu yang dipindah. Jadi filosofi nilai-nilainya itu yang mau dipindahkan, dibalikkan. Karena tadi ini kan ketika dia tertembak di Selopagung, orang kan belum tahu siapa yang mayatnya kan susah didapat. Ada cukup lama itu Profesor Zuhasri Nasir selaku ketua tim peneliti DNA itu dulu cukup ada 4 tahun, berapa butuh waktu 12 tahun 4 tahun nggak salah memutuskan betul ini jenazahnya Tan. Karena dulu itu kan belum ada laboratorium forensik di sini. Harus dibawa ke luar negeri dulu, nunggu hasilnya cukup lama. Setelah itu kepastian betul itu jenazahnya Tan, baru diputuskan betul itu Tan. Karena selama itu dia kan ketika itu revolusi selesai dia kan hilang, nggak tahu. Lagi semuanya disembunyikan kan. Nah, setelah pasti bahwa itu memang betul-betul jenazah Tan, barulah dibikin makam. Dan orang Selopagung, masyarakat sana sangat juga mengagumi Tan dan menyayanginya karena dia cukup lama tinggal di sana sebagai warga di sana. Jadi nah kemarin waktu yang ke Kediri kita tahun kalau nggak salah 2016 itu rame-rame semuanya para orang kampung, saudara, kerabat dari keluarganya Tan Malaka ini kan menjemput gelar adat itu sebenarnya lengkap dengan mundukan dan mama semuanya. Cukup berat juga perjuangan karena pertama kita tidak dapat dukungan apa-apa dari kecuali ini kesadaran dari masing-masing mereka yang menghormati pahlawan tersebut. Kan sudah jadi pahlawan nasional tahun 63 itu ada SK-nya dari. Nah, kemudian saweran diupayakan lah karena tidak mudah membawa rombongan sampai 3 bis itu dari 50 kota ke Selopagung. Kita naik jalan darat loh, habis waktu 3 hari 2 malam. Nah, tapi syukur alhamdulillah semua prosesi berjalan lancar sesuai. Nah, gelarnya udah diserahkan kepada keluarganya kembali, dikembalikan dan udah diterima oleh Kemenakan. Supaya gelar itu tidak dilipat, artinya tidak habis sampai situ.
Kalau gelar nggak ada yang meneruskan, kan dilipat dulu sampai ada kemudian keponakan yang bisa menerima gelar itu, warisan. Ini ada yang bilang katanya Tan Malaka ini ketika belajar itu warga-warga kampung itu iuran katanya. Iya, karena dulu itu sekolah yang terbaik untuk anak-anak setelah sekolah rakyat kan meneruskan ke SMP, SMA. Itu kan kolonial dulu kan membagi kasta-kasta. Jadi hanya yang boleh sekolah modern, dianggap modern waktu itu ya. Hanya anak-anak keturunan Belanda, keturunan Datuk, Demang, hanya itu yang diizinkan mendapatkan pendidikan resmi formal. Nah, keluarga Tan ini kan melihat Tan ini anaknya pintar, cerdas. Sayang kalau anak cerdas nggak disekolahin. Jadi setelah dia tamat di surau, oleh mamanya, ya udahlah kamu sekolah ke sekolah raja di Bukit Tinggi. Tapi gimana, ongkosnya besar. Dan dia nggak bergelar Datuk. Akhirnya diberilah dia gelar Sultan Ibrahim, namanya kan Ibrahim, Sultan Malaka Ibrahim Tan Malaka, supaya dia bisa diterima di sekolah itu, diberi gelar lah, supaya dia terlihat seperti bangsawan. Ongkosnya lagi, waktu itu masih pakai pedati dari Pandam Gadang, pakai pedati. Ya ongkosnya gimana? Bayar uang sekolah gimana? Iuran lah, keluarga-keluarga di rumah Gadang itu. Tapi dulu iurannya kan nggak pakai duit, pakai emas. Oh, emas. Iya, kalau ibu-ibu sana kan, kalau demi sekolah anak kan, makanya ada yang kasih emas gelang, ada yang kalung, ada ini. Kalau duitnya dulu duit orang Belanda kan lagi. Belanda pakai gulden, kita masih pakai uang asli kita, ori kita. Baik orang Minang itu ya, ngasih emas itu. Karena pingin anaknya jadi pintar itu sekolah. Nah, itulah ongkos dia. Sekolah dia ke sekolah raja di Bukit Tinggi. Di sana dia ketemu seorang guru orang Belanda yang melihat dia juga cerdas. Dia menguasai itu yang luar biasa dari Tan. Masih remaja dia, umur 16, dia sudah menguasai 4 atau 5 bahasa asing. Sesuatu yang luar biasa. Jadi itu yang dilihat ya. Dan dia kemampuannya, dia menguasai sejarah, musik. Dia pelukis. Dia pernah melukis. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu waktu ajang buku, pameran buku Tan dulu di Padang. Ibu itu datang ke stand kami. Saya masih punya lukisan yang dilukis Tan. Dari mana ibu dapat? Kebetulan kakek saya satu sekolah dengan dia dulu di sekolah raja. Dan dia nitipkan lukisan sebelum dia berangkat. Berarti dia pelukis, seniman. Dan dia seorang pemain biola yang baik. Tapi karena dulu belum ada rekaman, belum ada apa, tentu nggak ada yang rekam dia. Tapi pengakuan beberapa orang dekat dia musik. Artinya nilai-nilai seninya itu, nilai-nilai kecerdasannya dibangun dari situ. Nah, selain dia juga menguasai komunikasi. Jadi dia diambil jadi anak angkat supaya bisa dibawa ke Eropa. Diangkat dia dulu sebagai anak, diadopsi. Kebetulan guru Belanda ini kan nggak punya anak. Dibawa ke Belanda, disekolahkan dia. Dia berharap di situ, kalau khusus menjadi kepala sekolah kan harus ada sekolah khusus. Nah, Tan berharap, Tan mengikuti. Kenapa? Karena dia ingin menjadi kepala sekolah, nanti cita-citanya dia akan bikin sekolah di sini dan mencerdaskan anak bangsa. Nah, itulah dia memulai perjalanan ke Eropa pertama. Dan dia nggak menyangka di Eropa ternyata ada musim salju. Ada musim gugur. Dia tidak bawa baju hangat. Pada zaman dulu kan belum ada kulkas, belum tahu dia bagaimana rasanya dingin es. Dia belum tahu seperti apa es itu, seperti apa salju. Karena dia tidak punya persiapan, tidak punya baju hangat, tidak punya ini, di situ dia mulai sakit-sakitan sedikit. Paru-paru ya kalau nggak salah. Iya, karena itu faktor cuaca. Dan lagi soal dulu kan di Eropa belum sebaik sekarang. Soal infrastruktur gizi dan semua. Dan dia hidup dari ini juga, dari guru sampai dia saya ngutang sama guru, tapi setelah dia jadi kepala sekolah dapat gaji dibayarnya. Untuk ujian-ujian kan harus bayar, untuk bayar pendidikan, sewa rumah, kos, makan. Keberanian dia, tekad dia itu yang nggak dimiliki sampai saat ini mungkin. Untuk belajar ya kadang-kadang Untuk gitu. belajar dia mengorbankan apa saja. Bahkan udah dikasih ongkos nggak berangkat sekolah juga sekarang banyak. Iya, berbeda ya. Kalau Tan Malaka diongkosin berangkat sampai selesai. Sampai diongkosin dia kan. Ya mungkin itu beda kita. Itu kan dikatakan ini refleksi juga ya. Buya Syafi'i Ma'arif itu pernah bilang katanya Sumatera Barat itu pabrik otak gitu ya. Nah sekarang entah kemana otak-otak itu berada gitu kan. Kecerdasan. Mungkin itu ya. Ya Tan Malaka dikasih uang buat sekolah, dia sekolah. Anak sekarang kan dikasih sekolah dia malah main game.
Dikasih uang malah nggak sekolah. Iya, nggak suruh. Nah, bukan hanya Tan, Hatta juga begitu, Hatta. Sahril juga begitu, Agus Salim juga begitu. Yamin yang lebih jauh itu daerahnya. Yamin kan dari Talawi, itu daerah yang sangat belum ada lagi jalur darat jalan. Nah, bagaimana dia bisa ke Padang, ke Jawa? Nah, pertanyaan motivasinya untuk belajar itu apa? Apa ingin keluar dari penjajahan? Tapi itu yang dibilang tadi, orang Minang ini sangat terbuka dengan perubahan dan egaliter. Jadi keinginan memperbaiki diri, menambah itu kan dibangun oleh kondisi budaya merantau ini. Dari perantau ini mereka mendapatkan perubahan-perubahan dan masukan bahwa untuk kita bisa maju kita harus sekolah dan belajar. Pendidikan kuncinya. Pendidikan itu dimulai dari surau. Nah, setelah laki-lakinya pintar di surau, dia akan ngajar saudara perempuannya. Makanya laki-laki dan perempuan sama-sama pintar. Jadi. Oh. Dia akan berbagi ilmu seperti berarti itu. Perempuan itu nggak keluar rumah tapi tetap belajar di rumah. Bisa belajar. Dia diberitahu oleh saudaranya, oleh bapaknya, atau oleh mamanya, atau siapalah laki-laki yang ada di rumah. Akan membantu dia belajar menulis, membaca. Itu yang terjadi dengan Rohana Kudus. Bapaknya membawakan buku sama dia ke rumah. Buku cerita anak-anak, buku apa saja. Dan itu dipelajarinya sendiri. Bapaknya yang ngajar dia baca menulis. Dan kemudian kalau bapaknya pergi kerja, dia kumpulkan anak tetangganya di rumahnya. 4 atau 5 orang. Dia lagi yang ngajar. Jadi transformasi ilmu itu berjalan dengan alamiah. Dan tidak ada sirik-sirikan. Berarti memang kultur belajar itu sudah dimulai. Kita mempunyai kultur edukasi yang sangat baik. Iya, jadi wajib di surau sekarang. Itu memang tradisi. Tapi sekarang kan karena surau itu tidak ada lagi. Ke kafe. Ke kafe belajar. Tapi tradisi itu masih ada sebenarnya. Ada kelompok-kelompok diskusi. Ada juga. Jadi pengertian surau itu sekarang dalam bentuk konteks tidak lagi sebuah bangunan. Tapi pengertian surau sekarang bisa menjadi sebuah tempat komunitas untuk saling belajar dan mengajar. Dan itu bisa ada di mana. Dan itu yang perubahan. Sama dengan rantau. Sekarang pola merantau bukan berarti kita harus meninggalkan kampung halaman. Tapi pikiran kita ya sekarang yang merantau. Nah itu yang saya lakukan. Maka saya tidak pernah meninggalkan Sumatera Barat. Pikiran kita yang saya luas, sudah merantau kemana-mana. Dan saya membaginya melalui perantauan seperti itu. Nah ini kan kita udah menyesuaikan dengan teknologi digital sekarang. Jadi jangan terlalu sempit membuat pola konsep merantau itu harus meninggalkan kampung, tidak selalu. Apalagi video ini kalau di-share ke seluruh Indonesia. Udah melakukan perantauan secara kemana-mana ya. Kita. Jadi orang kan cenderung menafsirkan itu kan versi mereka. Nah kalau versi yang begitu sepertinya perantauan hari ini tidak harus dalam bentuk fisik. Dan tidak harus orang Minang. Semua orang, makanya itu berat. Konsep perantau itu beranjak dari filosofi hijrahnya Nabi Rasulullah. Rasulullah kalau tidak melakukan hijrah, tidak melakukan perantauan, tidak ada sejarah Islam seperti ini. Dan termasuk para wali-wali Nabi dan sahabat-sahabat yang dulu melakukan perantauan perdagangan kemana-mana ke seluruh Nusantara, ke seluruh belahan bumi sambil berdakwah. Kalau konsep itu, kalau perantauan hijrah itu tidak dijalankan, semua stuck kan? Malah banyak orang merantau tapi pikirannya nggak merantau, jadi sumber masalah di perantauan. Nah ini kan kebalik, itu kan artinya kebalik. Yang merantau justru badannya doang, kan? Tapi pikirannya tetap di kampung, akhirnya kampungan juga sendiri. Nah itu kan persoalan yang terjadi di mana-mana. Perasaan ini tuh kultur siapa saja sekarang saat itu. Dan itu yang menjebak dan mengikat diri orang-orang. Itu yang membuat susah berkembang. Jadi itu yang terjadi dengan orangnya. Buya itu bagus, dia melakukan autokritik, melakukan kritik. Dan itu kritik sepanjang 20-30 dekade terakhir itu kritik bagi orang Minang sendiri. Buya Hamka? Enggak, Buya Syafi'i tadi. Buya Syafi'i disebut tadi. Itu kan semacam autokritik. Dia kan orang Minang juga yang termasuk dalam cendekiawan yang lahir setelah revolusi kan. Bersama kelompoknya angkatan dia itu setelah Pak Taufik Abdullah, Taufik Ismail, kan itu generasi-generasi dia tuh. Itu kan intelektualnya mulai berkembang lagi, anak-anak yang lebih modern lagi kan.
setelah generasinya Pak Agus Salim, Buya Nasir, semua ya kan, ini generasinya. Tapi sampai situ nggak kedengar banyak lagi generasi. Iya, mungkin ya beberapa aja jadi guru besar gitu kan. Iya. Cuma untuk yang jadi pemikir-pemikir yang punya kontribusi untuk bangsa dan negara itu yang muda-muda ini agak kurang kelihatan gitu ya. Belum Ya. Belum lagi. Tapi satu saat pasti adalah, kita berharap akan lahir pemikir-pemikir yang tidak sekedar berpikir untuk dirinya dan kampungnya saja, tapi berpikir untuk semua masyarakat global semua. Nah, Bu Yeyen kan tinggal nih di Sumatera Barat nih. Kira-kira apa itu kendalanya tuh? Kenapa tidak ada muncul Tan Malaka, Natsir baru, Syahrir baru gitu? Itu bukan persoalan Sumatera Barat saja. Mungkin apa kendalanya atau? Enggak, tadi kita udah bahas itu kan. Iya. Ada persoalan-persoalan yang secara, Kulturnya mungkin sudah berubah. bisa jadi itu salah satu. Atau orang pintarnya sudah banyak ke Jakarta? Enggak Tapi juga. tetap saja semua orang, tokoh-tokoh itu kan semua pada hijrah juga ke Jakarta mana-mana. Tapi tetap saja Minangnya ada kan. Iya. Bukan, itu salah satu. Tapi yang terpenting hari ini, kenapa tidak ada pemikir-pemikiran baru? Karena tradisi berdialektika itu dianggap tidak lagi menjadi sesuatu hal yang kebutuhan. Orang lebih suka mendebatkan hal yang tidak penting sekarang. Mendebatkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan dia sibuk habiskan waktu dengan itu. Jadi artinya ada hal-hal yang tak terduga yang sekarang masuk ke dalam ekosistem kita secara keseluruhan di Sumatera Barat, dan itu mempengaruhi perilaku juga. Dan di luar itu ada hubungan juga dengan kondisi politik kita saat ini. Bukan tidak ada lagi yang berpikir di Sumatera Barat, yang berpikir tetap banyak, tapi yang memikirkan Sumatera Barat saya nggak tahu. Kalau yang berpikir masih banyak sekarang, paling tidak memikirkan dirinya sendiri dulu. Iya, benar. Jadi orang Sumatera Barat masih berpikir, masih ada, tapi yang memikirkan Sumatera Barat ini nggak ada. Bukan nggak ada, tapi belum terasa lagi. Iya. Kalau kita bilang nggak ada, berdosa. Kan disebutkan sawer-sawer sendiri gitu, tandanya kan keluar duit sendiri, Bu. Tidak ada support dari pemerintah gitu kan. Tapi masih ada satu-satu saya temukan beberapa tokoh, tapi mungkin caranya udah berbeda ya. Ada orang-orang yang membantu itu, mereka betul-betul ikhlas. Saya menemukan itu. Begitu ada anak-anak pintar yang tidak punya kemampuan ekonomi, selalu saja ada yang membantu untuk memberi bantuan dan bisa sekolah. Misalnya diterima di perguruan tinggi favorit, tapi terkendala biaya, ada saja nanti yang membantu. Asal bisa sekolah, dan sekarang masih ada kok, cuman tidak banyak lagi dipublis ke atas. Mungkin orang ini betul-betul tulus, nggak mau ditulis namanya. Tapi saya menemukan itu tidak sedikit para guru besar, orang-orang kaya, orang Minang ini membantu begitu, masih ada. Cuman mungkin cara berpikir kita udah nggak seperti orang dulu lagi. Sekarang setiap orang bisa menyampaikan pikirannya dengan langsung di dinding wall Facebooknya, di Instagramnya, di media sosial, dia bisa langsung menyatakan pendapat, pikirannya. Dia nggak peduli lagi baik buruknya atau berguna atau tidaknya. Pokoknya nulis status deh. Nah, kebiasaan ini secara tidak langsung ini kan mempengaruhi pola pikir kita juga secara keseluruhan. Nah, kalau dulu kalau filsafat orang Minang itu sebelum mengangu, sebelum mengicip, artinya berpikir dulu, ino-inoan, dipaham-pahami, mereka pikirkan betul ininya, baru mereka publis, dan artinya perubahan itu. Jadi kita nggak bisa lepaskan dari sistem yang ada sekarang ini yang berubah. Tapi rasanya bukan orang Sumatera Barat yang mengalami, suku-suku lain juga mengalami. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ya benar-benar terakhir. Terakhir nih. Setuju nggak kalau Sumatera Barat itu dibilang provinsi paling intoleran? Oh ya. Ini pertanyaan berbuntut sebetulnya. Tunggu dulu, konsep intoleran ini seperti apa? Ya dianggapnya tidak setuju dengan keragaman agama. Siapa bilang agama di Kota Padang aja tetap ada 5 agama, dan setiap orang beribadah, tidak ada yang pernah saling ganggu-mengganggu. Di depan Masjid Al-Hakim itu ada vihara. Tidak jauh ada gereja. Tidak pernah ada keributan masalah. Jadi intolerannya di mana? Iya. Semua orang berbisnis dan bekerja, hidup sehari-hari seperti biasa. Di mana intolerannya? Tidak ada pembakaran gereja, tidak pernah ada. Tidak pernah ada gereja yang dibakar. Sampah yang dibakar aja masih sulit ditemukan. Orang bakar sampah aja masih sulit, apalagi bakar gereja. Pokoknya sekarang
Kalau intoleran itu kan orang yang bicara sering bukan orang Sumatera Barat. Iya. Tapi kalau mereka datang ke Sumatera Barat dan langsung hidup mungkin akan berbeda ya. Jadi saya orang yang tinggal di Kota Padang itu sejak tahun 70 dan mengamati perkembangan kota. Udah berganti gubernur, berganti wali kota dan pindah-pindah. Jadi jangankan jalan, gang-gang kecil pun udah hafal. Jadi apalagi perkembangan sosial ekonominya. Dan berteman dengan banyak orang dari semua lapisan, dari semua agama, dari semua. Nah makanya itu intolerannya dari mana? Bahkan tadi ada satu rumah itu beda ideologi. Tadi kita udah bahas Iya. itu udah biasa. Kita sendiri juga beda ideologi. Tapi itu kita ambil positifnya. Perbedaan ini kan hanya dalam perbedaan perspektif berpikir. Tidak perlu harus sampai menjalar kepada bagaimana kita berlaku dan bertindak. Kesalahan kita selalu menuding kalau perbedaan berpikir harus berbeda juga dalam perilaku. Ya boleh saja orang berpikir gue milih nasionalis, milih liberal, boleh aja silakan. Tapi kita tetap makan di piring yang sama, kita tinggal di atap yang sama, kita tetap belanja barang yang sama. Mungkin perbedaan pemikiran itu sering dianggap intoleran itu ya. Padahal sebenarnya secara perilaku itu tidak toleran ya. Yang menuduh intoleran itu yang intoleran. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Bu Yeyen atas Iya. jawaban-jawaban dan ilmu pengetahuan wawasan yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Ya sahabat-sahabat Dialektik TV, terus saksikan podcast-podcast kami. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.